Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan tugas pengembangan sistem informasi ini, pada video ini saya akan perkenalkan, saya Hadi Winata, NPM 22764461121, mahasiswa UNAS kelas K01. Pada kesempatan ini saya akan membahas jurnal tentang sistem pakar diagnosa penyakit alergi pada anak berbasis web dengan metode power-tuning di Kota Batam. Pokok bahasan kita ini pada jurnal ini, jurnal yang sudah saya download. Dari jurnal ini ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas pada video ini. Pertama yaitu merinci pembahasan sistem informasi dan metodologi pengembangan sistem pada jurnal ini. Kemudian mengembangkan sistem ini dengan berbasis Android dan mobile app. Kemudian ketiga yaitu kita testing menggunakan aplikasi yang sudah kita kembangkan. Kita testing menggunakan metode black box testing. Lanjut. Nah, jadi dari jurnal ini, dari abstraknya kita bisa melihat ada 3 poin yang saya sorot di sini yaitu. Jadi sistem pakar ini merupakan sistem berbasis komputer yang menggunakan pengetahuan, fakta, dan teknik penalaran untuk memecahkan masalah yang didapat oleh seorang pakar alergi yang memiliki sistem alergi. Jadi sistem ini dibuat untuk mendeteksi awal penyakit alergi. Kemudian ini dikembangkan dengan bahasa pemrograman PHP SQL database-nya dengan Dreamweaver tools-nya. Simpulannya, aplikasi pakar yang dirancang ini mampu mendiagnosa penyakit alergi pada anak berdasarkan gejala yang diinput oleh pasien. Jadi pembuatan sistem ini ditujukan untuk menghadirkan seorang aplikasi yang bisa menghadirkan aplikasi yang bisa mendeteksi penyakit alergi. Kemudian dari jurnal ini saya melihat si penulis ini mengembangkan sistem informasi ini berdasarkan metode pengembangan sistem informasi waterfall. Kenapa demikian? Kita lihat karena pada halaman 198 ini metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu mengidentifikasi masalah, pengumpulan data, analisis data, mengolah data, perancangan sistem, kemudian pengujian sistem, dan implementasi sistem. Ini sangat cocok kalau dilihat gambar ini dengan metode waterfall ya, yaitu dengan requirement ini mengidentifikasi masalah ini identik dengan prepare use case. Kemudian pengumpulan data, requirement dokumen, analisa data. Di sini dianalisa, kemudian desain perancangan sistem, softwarenya seperti apa, kemauan stakeholdernya seperti apa, kemudian implementasi sistem, kemudian verifikasi dan install, testing dan debug. Itu cocok. Jadi saya menyimpulkan bahwa si penulis jurnal ini mengembangkan sistem informasi dengan metode waterfall. Seperti ini use case diagram activity-nya ada tampilan home, tampilan alergi penyakit, input, simpan, proses, tampil proses, hasil analisa. Oh ya, ini ada 4 menu ya: home, admin, analisa, kontak use. Jadi ini tampilan menu inputnya seperti ini. Oh ya. Nah, setelah kita meneliti melihat seperti apa sistemnya, saya mengembangkan di sini sistem ini berbasis Android mobile app. Jadi dengan melihat sistem informasi yang existing yang ada kembangkan oleh si penulis jurnal, saya menggunakan metode prototype menjadi aplikasi mobile yang bisa diakses dengan smartphone.
Kemudian saya tambahkan lagi fitur-fitur lagi tentang artikel tentang alergi, video-video dokter ahli tentang alergi. Kemudian saya tambah dengan fitur autocrate yang bisa meng-email otomatis ke pasien hasil diagnosanya, sehingga aplikasi yang akan saya create di mobile app nanti, akan menjadi seorang pakar alergi ya. Kenapa saya menyebutnya metode prototype? Karena metode pengembangan sistem dengan waterfall tadi kan sudah ada sistem informasinya jalan, aplikasinya jalan, sistem informasinya jalan. Situ saya mengamati, kemudian saya meng-create sistem baru berbasis Android, itu mendevelopment baru. Development sistem baru berdasarkan pengamatan sistem yang sudah ada existing, itu namanya metode pengembangan sistem dengan metode prototype. Prototype yang sudah ada, kemudian kita kembangkan lagi maunya konsumen seperti apa, sehingga terkreatlah sistem baru yang lebih mobile, lebih kekinian, dan bisa memenuhi kebutuhan stakeholder yang berkepentingan, konsumen yang berkepentingan. Seperti ini aplikasi yang sudah saya create dengan web HTML ya. Sistem informasi pakar deteksi awal. Nah, kalau yang di create orang itu seperti ini ya, di create si penulis jurnal itu seperti ini dashboardnya. Ini yang saya create mobile-nya seperti ini. Ini tampilan login, username-nya Unas, password-nya Pioneer 8478. Nah, dari setelah login kita akan mendapatkan 8 fitur menu. Apa saja? Ada about, menceritakan tentang fungsi ini dibangun, referensi itu fitur-fitur yang berisikan jurnal-jurnal, kumpulan jurnal untuk membuat aplikasi ini. Kemudian ada report itu berisi record database pasien yang sudah diagnosa beserta hasilnya. Di sini kumpulnya. Di sini saya menggunakan Looker Studio, aplikasi BI yang sekarang banyak digunakan. Kemudian di sini ada menu hitungannya berisikan simulasi perhitungan oleh sistem, seperti apa dia menentukan orang itu terindikasi atau tidak terindikasi, itu dengan logika fuzzy ini. Kemudian di sini ada fitur dokter berisi kumpulan video-video pakar dokter membahas tentang berbagai macam penyakit alergi, meliputi mulai dari penyebab, pencegahan, dan pengobatan. Jadi kalau kita klik dokter sini akan menuju ke video-video tentang dokter ahli tentang alergi. Kemudian fitur alergi sendiri berisi paper, tulisan, kumpulan artikel tentang alergi yang diterbitkan oleh Halodoc ya, Halodoc website yang terpercaya ya. Kemudian diagnosa, ini fitur yang penting tersendiri. Fitur yang paling penting di aplikasi ini yaitu dengan mendiagnosa dengan menginputkan gejala-gejala yang ada pada user kepada pasien dengan menggunakan Google Form. Dia akan menghitung dan mengkategorikan pasien ini terindikasi atau tidak, atau bagaimana, seperti itu. Ini logout. Kemudian tools apa saja yang digunakan untuk meng-create aplikasi mobile app ini? Nah, smartphone ya pastinya ya. Smartphone ini untuk device kita untuk menampilkan ya, user interface, menampilkan aplikasi itu. Kemudian ada Looker Studio. Looker Studio ini merupakan aplikasi BI yang digunakan untuk membuat dashboard dari database di Google Sheet ini. Kita tarik ke Looker Studio dan tampilkan lebih interface ya, lebih menarik. Kemudian ini
Drive kita gunakan untuk sebagai server online untuk menyimpan data. Kemudian Google Form ini untuk kita gunakan form input gejala. Kemudian ini adalah Google Site ini tempat kita meng-create website ini sebenarnya website. Kemudian website ini kita convert di AppGeyser sehingga dia bisa di download di Android ya. Setelah di convert ke AppGeyser, nah ini HTML ini bahasa pemrograman yang kita gunakan untuk meng-create aplikasi ini. Ini diagram sequence kedalaman user dan admin. Di dalamnya itu apa yang dilakukan dalam sistem itu: user login, masuk menu utama, kemudian masukkan form penyakit gejala, kemudian sistem akan memproses dan mengemailkan gejala tersebut, hasil diagnosa tersebut ke pasien. Ini use case, diagram use case. Sebenarnya diagram use case admin dan user itu sama, tetapi di menu report kita log lagi, yang bisa buka adalah admin yang memiliki password. Sama-sama bisa mendiagnosa dan mendapatkan hasil, tetapi di menu report ini kita log ya, khusus untuk admin. Ini simulasi perhitungan yang saya bilang tadi dengan logika fuzzy yang bukan 1 0. Ini ada pasti, tidak, di antara ini 1 dengan 1 itu ya ada logika lagi ya, almost, probably, maybe, no, tidak tahu, maybe, mungkin, kemungkinan besar, almost, definitely, pasti ya, seperti itu. Jadi bukan iya dengan tidak, tapi ada mungkin, kemungkinan besar, seperti itu. Itu contoh-contoh perhitungannya seperti ini. Nah, ini logic sistemnya yang kita tanamkan di aplikasi sehingga dia bisa mengkategorikan pasien ini terindikasi atau tidak, atau mungkin, atau kemungkinan besar gitu. Apabila nilai value-nya di atas 0,8 itu terindikasi, definitely, dipastikan terindikasi. Apabila value-nya di atas 0,6, 61 dan 8 itu hampir dipastikan, hampir pasti. Kemudian apabila value-nya di atas 0,4, 0,41 sampai 0,6 kemungkinan besar. Ini apabila value-nya di atas 2, 0,1 sampai 4 mungkin. Nah, di bawah itu tidak terindikasi, seperti itu logikanya. Ini dashboard Looker Studio yang menarik database dari Google Sheet tadi. Seperti ini ditampilkan database-nya. Ini ada grafik jumlah pasien, laki-laki dan perempuan, kode. Ini ada 4 pasien yang sudah terrecord. Laporannya bisa dilihat di sini, reportnya bisa dilihat. Kemudian ini hasil diagnosa itu. Jadi ada 4 macam jenis alergi yang didiagnosa oleh sistem ini. Dari 4 itu masing-masing memiliki indikatornya masing-masing. Kalau alergi makanan laut ada 6 indikator. Jadi 1 dibagi 6 itu, 1 indikator itu bernilai bobotnya itu 0,16. Apabila iya kami dapat 0,16, apabila tidak dapat 0. Gitu. Kemudian alergi debu itu ada 7 indikator, jadi nilainya 1/7 yaitu 0,14. Gitu. Ini jadi dari pasien sidaat ini yang sudah didiagnosa melalui form tadi bahwa kulitnya gatal-gatal 0,16 dan kesemutan di mulut itu 0,16. Jadi dia 32%. 32% ya ada mungkin alergi makanan laut.
karena dia mungkin pencegahannya keluar. Tapi kalau susu sapi dia nilainya 0,2 kan itu tidak terindikasi di bawah 0,2 ke bawah, jadi pencegahannya tidak muncul seperti itu. Nah, dari aplikasi yang sudah saya kembangkan itu terdapat 8 fitur ya. Kemudian apabila ada konsumen pengguna aplikasi ini untuk meminta untuk mengembangkan, menambahkan fitur apa, misalnya kalau di sini kan bisa kita buat fitur laporan keuangannya dengan laporan pemasukan dengan mengalihkan jumlah pasien dengan biaya yang dikeluarkan pasien menjadi pemasukan kita, dan bisa jadi laporan keuangan. Kita tambahkan fitur laporan keuangan di sini untuk user, bisa tanpa mengganggu fitur-fitur yang sudah existing ini, 8 fitur yang sudah existing ini. Nah, metode pengembangan sistem dengan itu identik atau sering disebut dengan metode pengembangan sistem informasi dengan agile. Seperti ini, agile metodologi. Jadi sprint 1 ini udah jalan, fitur sprint 1 ini, tapi seiring waktu si konsumen minta untuk menambahkan fitur. Jadi si pengembang langsung mendevelop sprint 2 tanpa mengganggu perputaran sprint 1 ini. Sprint 1 ini tetap jalan, di waktu bersamaan bisa mendevelop sprint 2 atau menu kedua. Begitu juga sprint 3, sprint 1, sprint 2 sudah berjalan pada menunya existing pada aplikasi. Saat bersamaan kita bisa mendevelop sprint ketiga tanpa mengganggu sprint 1 dan sprint 2 seperti ini. Jadi 8 fitur ini bisa kita kembangkan dari 9, 10, 12 sesuai kebutuhan konsumen tanpa mengganggu fitur-fitur yang sudah existing di aplikasi tersebut. Ini merupakan metode identik dengan penyebutan metode pengembangan sistem secara agile. Kemudian ketiga, yaitu pokok bahasan ketiga, yaitu kita akan menguji sistem yang sudah saya kembangkan ini dengan metode black box. Metode black box itu apa? Seperti apa? Metode black box itu yaitu kita menginputkan, menguji aplikasi dengan input, kita eksekusi, kemudian outputnya seperti apa, sesuai dengan yang diharapkan atau tidak setelah dieksekusi. Ini saya siapkan form eksekusinya dulu, form inputnya dulu seperti ini, tabel black box testingnya ya. Nah, sama-sama kita uji, mari sama-sama kita uji. Jadi pertama kita menguji login awal. Test case-nya seperti apa? Memasukkan user dan password. Apabila berhasil, hasil yang diharapkan apa? Tampil menu utama. Coba kita login awal ya. Login awal, kita masukkan passwordnya Unas Pionir 8478. Login, salah. Pionir. Login ya, berhasil ya login. Unas Pionir berarti sesuai ya, sesuai. Simpulannya valid ya, valid. Jadi menu login yang ada pada sistem sudah valid. Kemudian kita tes lagi menu about. Coba kita klik about. Apa katanya? Klik menu about, membuka site, fungsi dan manfaat aplikasi dibuat.
Coba kita lihat. Nah, benar ya, manfaat dan tujuan pembuatan sistem ini antara lain, terbuka ya site-nya ya, bisa dibaca, terbuka, disusun oleh ini informasi-informasi yang bisa didapat. Beranda ini manfaatnya yaitu untuk memudahkan dalam mendiagnosa pasien, ya, menghindari antrian pasien rumah sakit sehingga terlayani oleh sistem ini ya. Usung program paperless, ya, lingkungan simpan rapi di database perkembangan. Nah, ini berarti sesuai ya, black box testnya sesuai, berarti valid. Kemudian apa lagi? Kemudian menu referensi. Menu referensi membuka site kumpulan referensi jurnal tentang alergi. Coba kita klik menu referensi. Referensi berisi gejala. Nah, referensi jurnal-jurnal. Nah, ya, ada 10 jurnal ya sebagai referensi untuk menyusun ini. Kalau kita buka jurnal-jurnalnya, ini resume jurnalnya. Sudah di resume di sini. Resume jurnalnya sudah di resume 10 jurnal ini. Dikumpulkan, ini jurnal kesatunya. Benar ya, ini jurnal yang kita kaji ya. Berarti sesuai ya, jurnal ini sesuai, valid. Kemudian kita akan mengetes apa lagi? Mengetes menu alergi. Klik menu alergi menuju website Halodoc tentang alergi. Coba kita klik menu alergi ini. Benar ya, ini ke websitenya Halodoc, Halodokter, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Itu membahas tentang alergi. Di sini ada tanya jawab, penyebab penyakit. Ini website yang terpercaya ya. Benar, berarti sesuai. Sesuai, valid. Kemudian kita akan menguji apa lagi? Menguji fitur atau menu dokter. Klik menu dokter, membuka video-video tentang pakar. Oke, ini dokter ya, dokternya kita klik. Apa kata dokter tentang? Oh ya benar, ini membuka video-video kata dokter tentang alergi ya. Coba kita jalankan salah satu videonya. Hello, I'm very interested in one of your massage chairs and I need more information from you. Hi sir, yeah, you can come into our showroom. Jadi tidak identik ya. Jadi kalau orang bilang saya itu alergi atau orang itu gatal itu belum tentu karena alergi. Tapi seringkali oleh orang-orang awam itu pasien itu disamakan bahwa gatal ya alergi, tapi ternyata belum tentu begitu ya. Nah, benar ya, sesuai ya, berarti sesuai, valid. Kemudian menu hitungan menampilkan simulasi perhitungan logika fungsi. Ya betul. Coba kita tes hitungan. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jadi sistem ini akan mendeteksi 4 macam jenis alergi, yaitu alergi makanan laut, alergi debu, alergi susu sapi, dan alergi hewan peliharaan. Dari keempat alergi itu, makanan laut mempunyai 6 indikator alergi. Dari satu indikator itu ya akan mendapatkan nilai 0,16, jadi 1/6. Seperti itu. Begitu juga debu 1/7, 0,14. Susu sapi 0,2, 1/5.
Nah, jadi seperti ini hitungannya. Seandainya seorang ini tadi logikanya 0,57 itu berarti di sini dia ya, kemungkinan besar. Berarti benar ya, perhitungan ini sesuai, valid. Kemudian report ini yang kita klik report. Nah kan di kita buka jurnal. Nah di use case diagram tadi kita bilang bahwa hanya menu report yang kita log. Selain menu report tidak kita log. Nah, jadi report ini kita log khusus untuk admin. Jadi kalau kita menekan report di sini, maka akan meminta lagi ya password dan username admin. Nah, masuk ya ke menu report yang sudah kita log tadi. Isinya tentang grafik, jumlah pasien, data pasien. Oke, coba kita lihat. Nah, betul ya, data pasiennya udah masuk. Di sini ada 11 pasien yang sudah didiagnosa di sistem ini. Laki-lakinya ada 6, perempuannya ada 5. Ini hasil reportnya bisa dilihat di sini. Hasil diagnosanya, edit benar, sesuai ya. Ini sesuai, mana tadi? Sesuai, valid. Kemudian diagnosa, coba kita buka diagnosa apa katanya tadi, buka form diagnosa, diisi diagnosa, kemudian diagnosa akan dikirim ke email. Coba kita buka diagnosanya, ini kita isi formnya. Benar ya, masuk ke form diagnosa, sudah terisi. Isi nama, alamat, email, tanggal lahir. Coba kita coba ya. Kita isi nama Ronaldo, email saya aja. Tanggal lahirnya tanggal berapa sih Ronaldo ini? Tanggal lahir saya aja ya. Tanggal lahir saya misal ya, tanggal lahir saya tanggal 2000, bulan Februari, tanggal 4, umurnya 23 tahun, jenis kelaminnya laki-laki, alergi makanan laut. Apakah gatal-gatal Ronaldo ini? Ya. Bengkak pada bibir? Ya. Bersin? Tidak. Hidung tersumbat? Tidak. Susah bernapas? Ya. Semutan di mulut? Ya. Tidak. Bersin? Ya. Tidak. Kulit merah? Tidak. Alergi keempat, alergi susu sapi, kulit gatal-gatal? Ya. Tidak. Iya, gatal-gatal. Tidak. Bertemu muntah, diare? Ya. Tidak. Jadi 11 ya tadi ya. Kalau kita buka di dashboard, sistem dashboard, report pasien, si Ronaldo masuk nggak? Si Ronaldo report,
Coba kita refresh sebentar ya. Nah, masuk ya si Ronaldo nomor 12. Jumlah pasiennya udah nambahnya 12, 7 laki-laki, termasuk si Ronaldo. Ini Ronaldo 23 tahun, laki-laki. Indikasi ini hasil diagnosanya selain ter-email ke si Ronaldo tadi. Si Ronaldo ini tadi hampir pasti dia mengidap alergi makanan laut karena nilainya 6,4. Coba kita gantikan 6,4%. Alergi debu tidak terindikasi 0,14 nilainya, susu sapi tidak. Jadi si Ronaldo ini di makanan laut ya, seperti ini hasilnya benar. Tersimpan di database, terkirim ke emailnya, berarti ini sesuai ya, ini valid dapat. Sekarang dapat, coba kita go. Oh ya, langsung ke browser ya, nutup ya. Jadi sesuai juga dan valid juga. Nah, black box test ini sudah kita lakukan. Ternyata dari 9 menu ini, 8 menu tadi yang sudah kita itu sesuai dan valid, berarti aplikasi ini bisa dijalankan ya, sesuai dengan permintaan konsumen atau sesuai dengan pengembangan yang dilakukan. Nah, jadi goalnya sistem informasi ini termasuk rekayasa perangkat lunak yang awalnya smartphone hanya digunakan sebagai alat komunikasi biasa, dengan sedikit rekayasa dan sentuhan sehingga ia berubah fungsi menjadi alat diagnosa pasien dan sumber pengetahuan orang untuk mengidentifikasi masalah penyakit alergi layaknya seorang ahli. Jadi rangkaian pekerjaan yang kita lakukan dari menganalisa jurnal dengan 3 metode pengembangan sistem itu, ini merupakan rangkaian pengembangan sistem informasi. Jadi ada 3 tadi, yaitu waterfall yang digunakan si penulis jurnal untuk membuat aplikasi yang existing dengan MySQL dan PHP. Kemudian saya kembangkan dengan metode pengembangan sistem prototype dengan melihat aplikasi yang existing tadi. Saya buat aplikasi mobile app-nya. Kemudian dari mobile app itu kalau ingin dikembangkan lagi sesuai kebutuhan konsumen dengan menambahkan fitur-fitur tanpa mengganggu 8 fitur yang sudah saya create tadi, itu dengan metode agile. Jadi dari kesimpulan sistem pengembangan informasi ini ada 3 metode pengembangan sistem informasi, yaitu waterfall, prototype, dan agile. Sekian dari saya, mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.